Alur cerita, God Level Assassin, I'm the Shadow chapter ke-123. Cerita berlanjut tepat setelah buku sihir milik bos monster hancur berkeping-keping. Kehilangan sumber kekuatannya membuat bos peringkat berlian Glenina berteriak mengamuk dengan suara yang memekakan telinga. Di tengah guncangan aula, Shadow mendarat dengan tenang sambil menganalisis situasi dalam hatinya. Buku pemanggilnya sudah hancur. Dengan ini, kita akan segera memasuki fase kedua pertarungan. Namun, tindakan Glenina di luar dugaan. Bos monster itu tiba-tiba melompat tinggi bukan untuk menyerang Shadow, melainkan mengincar puluhan bawahannya sendiri. Begitu tubuh raksasanya mendarat, ia langsung menumbangkan seluruh minion manusia terkutuk itu tanpa ampun hingga hancur dan menyisakan bola-bola cahaya berisi masa hidup yang melayang di udara. Shadow bergerak lincah menghindar ke area yang aman. Menyaksikan pemandangan aneh itu, ia mengernyitkan dahi. Gerakannya terasa sangat lambat dan dia bahkan membunuh makhluk yang dipanggilnya sendiri. Mungkinkah? Tidak. Tindakan mengorbankan bawahan ini pasti memicu efek khusus yang lain, pikir Shadow waspada. Benar saja, bola-bola cahaya merah muda yang pekat mendadak melesat, cepat menembus ruangan, bergerak lurus ke arah Zhu Feng yang sejak awal sudah terkena pengaruh sihir pesona. Di barisan belakang, Lu Zanfeng yang sedang bersusah payah menahan tubuh. Zhu Feng langsung berteriak panik saat melihat kilatan cahaya tersebut. Apalagi ini? Sambil mempererat kunciannya, Lu Zanfeng memaki temannya itu. Tidak boleh. Dasar nakal. Kau tidak boleh membiarkan dirimu kehilangan akal dan menjadi manusia pelayan monster. Sayangnya, cahaya merah muda itu langsung meresap ke dalam tubuh Zhu Feng. Energi misterius tersebut membuat Zhu Feng mengamuk hebat hingga melepaskan gelombang kekuatan besar yang mementalkan tubuh Lu Zanfeng hingga terjungkal ke lantai. Mencekamnya lagi, ikon jam pasir di atas kepala Zhu Feng mendadak berputar cepat. Batas waktu hitungan mundurnya menyusut drastis dan hampir habis. Jika waktu itu menyentuh angka 0, maka Zhu Feng akan resmi menjadi pengikut abadi bos monster secara permanen. Lu Zanfeng yang baru saja bangkit langsung membelalakan matanya melihat angka virtual tersebut. Sial! Hitungan mundurnya menyusut drastis, sekarang hanya tersisa 1 menit lagi, teriaknya histeris. Di bawah kendali penuh bos monster, tubuh Zhu Feng perlahan melayang ke udara. Aura membunuh terpancar dari tubuhnya saat ia bersiap merilis jurus pamungkas, skill pengendalian ribuan pedang. Dalam sekejap, area di sekitar tubuh Zhu Feng dikelilingi oleh ribuan pedang tajam yang melayang dan siap dilepaskan. Melihat pemandangan itu, Lu Zanfeng terkejut bukan main. Dasar bajingan kecil, kau sebenarnya diam-diam menjadi jauh lebih kuat dan bahkan diam-diam mempelajari jurus pamungkas sekeren ini, serunya tak percaya. Shadow yang mengawasi dari kejauhan langsung meluruskan situasinya, bukan dia yang mempelajarinya. Pastilah bos monster itu yang telah meningkatkan kemampuannya secara paksa, memberikan Zhu Feng penguasaan sementara atas gerakan penyelesaian khusus, ultimate move, dari kelas tertentu. Jadi begitu ceritanya, ucap Lu Zanfeng paham. Melihat sahabat sekaligus rivalnya berada dalam bahaya, Lu Zanfeng memantapkan pijakan kakinya. Alih-alih mundur, ia justru bergerak maju ke depan demi menghadapi Zhu Feng yang sedang melayang di udara. Sambil menatap lurus ke arah rivalnya, Lu Zanfeng berteriak lantang dengan penuh emosi, dasar bocah nakal. Semua orang di dunia bela diri selalu mengatakan bahwa di tanah Bashu ini, serangan pedangmu adalah yang paling mematikan, sedangkan pertahanan perisaiku adalah yang paling tidak tertembus. Hari ini memanfaatkan kesempatan langka ini, mari kita buktikan bersama apakah pedangmu yang lebih tajam atau perisaiku yang jauh lebih kuat. Wush, Lu Zanfeng langsung mengaktifkan skill bertahannya. Mekanisme skill ini sangat unik, di mana ia akan mendapatkan satu lapisan perisai padat untuk setiap jarak 10 meter yang ditempuhnya saat berlari. Lu Zanfeng terus memacu kecepatannya mengitari area, dan setelah beberapa saat berlari, lapisan pelindungnya menumpuk drastis hingga menyentuh angka maksimal, 99 lapisan perisai dewa. Merasakan kehadiran ancaman, Zhu Feng yang matanya menyala merah, langsung menggerakkan jarinya ke bawah. Ribuan pedang melayang di sekelilingnya, seketika melesat turun bagai hujan badai, mengincar Lu Zanfeng dengan kecepatan suara. Lu Zanfeng menahan hantaman badai pedang itu sekuat tenaga. Ia berteriak mengaktifkan pertahanan puncaknya, persenjataan selektif berkecepatan tinggi, ciptakan dinding angin untuk memblokir semua serangan jarak jauh. Sebuah barikade badai angin seketika tercipta dari perisainya, mementalkan setiap bilah pedang yang mencoba menembusnya. Sambil menahan tekanan berat dari serangan Zhu Feng, Lu Zanfeng menoleh ke arah Shadow. Master Shadow, aku yang akan menahan bocah ini di sini. Kau saja yang fokus menghabisi bos monsternya.
Dengan air mata yang mulai menetes karena tidak ingin kehilangan sahabatnya, Lu Zanfeng memohon dengan sangat, "Tolong, kau benar-benar harus menyelamatkan bocah bodoh itu, Master." Mendengar permintaan tulus dari rekannya, Shadow langsung berbalik arah untuk menghadapi bos monster Glenina secara penuh. Sambil berlari cepat, mata kirinya memindai bar status musuh. Nilai kesehatannya hanya tersisa 20 juta HP, jumlah yang sebenarnya tidak terlalu banyak untuk ukuran seorang bos peringkat berlian. Analisisnya dingin. Shriek, Shadow melesat lincah, melompat ke udara demi menghindari hantaman lengan raksasa sang bos. Tersisa waktu 40 detik lagi sebelum Zhu Feng diperbudak sepenuhnya secara permanen. Gumam, Shadow menghitung sisa waktu. Dengan kecepatan yang tidak masuk akal, Shadow bergerak zigzag di udara, menyerang titik-titik vital Glenina menggunakan kombinasi skill tebasan kilatnya. Meskipun sang bos masih mencoba bertahan dan meluncurkan pukulan balasan, Shadow dengan sangat mudah meliuk menghindarinya. Tanpa adanya buku sihir pemanggil itu, semua pola serangannya menjadi sangat monoton dan mudah ditebak, meskipun setiap serangannya masih dilapisi oleh atribut pesona, batin Shadow. Bahkan efek pengurangan kerusakannya juga ikut merosot tajam, turun drastis dari yang tadinya 90%, kini menjadi hanya 50% saja. Pada detik itu juga, bar indikator ultimate skill milik Shadow akhirnya menyala terang, pertanda sudah terisi penuh maksimal. Shadow melirik indikator waktu di atas kepala Zhu Feng. Tersisa 30 detik, masih ada waktu yang sangat cukup. Shadow langsung mengentakkan kekuatannya. Jurus pamungkas mimpi buruk tanpa akhir. Suasana aula seketika menjadi gelap gulita, mengunci pergerakan Glenina dalam ilusi yang mengerikan. Memanfaatkan momentum pembekuan tersebut, Shadow melesat bagai kilat hitam, melepaskan rangkaian skill andalannya secara beruntun. Instant Shadow Slash. Sebuah tebasan dingin melesat horizontal, merobek tenggorokan sang bos monster secara telak. Tak memberikan jeda, Shadow kembali memutar tubuhnya di udara melepaskan skill area terkuatnya, Night Ring Blade, dan sebagai penutup, ia merilis jurus pamungkas, pedang merah, crush. Satu tebasan vertikal berwarna merah darah membelah dada Glenina dengan sangat masif. Tubuh raksasa Glenina bergetar hebat sebelum akhirnya meledak, hancur, menjadi serpihan cahaya, dibarengi dengan munculnya rentetan notifikasi sistem virtual di layar Shadow. Anda telah berhasil membunuh bos level berlian, pengikut setia sang dewi Glenina. Anda telah memperoleh 580.000 poin pengalaman. Anda telah memperoleh 324 tahun umur, dapat diperdagangkan. Anda telah mendapatkan 21 buah peralatan perlengkapan dan 12 buku keterampilan baru. Beruntung sekali, tepat di detik-detik terakhir sebelum hitungan mundur menyentuh angka 0, bos monster berhasil dikalahkan. Sihir pesona yang mengikat tubuh Zhu Feng seketika pecah, membuatnya kehilangan kekuatan dan langsung jatuh pingsan dari udara. Melihat tubuh sahabatnya meluncur jatuh, Lu Zanfeng dengan sigap menonaktifkan perisainya dan bergerak cepat melompat untuk menangkap tubuh Zhu Feng sebelum menghantam lantai. Sambil memeluk sahabatnya yang lemas, Lu Zanfeng berteriak gembira dengan mata berkaca-kaca, "Kau tidak jadi menjadi budak monster, dasar bajingan. Baguslah, kau selamat, dasar bajingan kecil. Kita berhasil." Zhu Feng perlahan membuka matanya yang masih sayu, menatap sekeliling dengan ekspresi linglung. Apa yang sebenarnya baru saja terjadi?" Tanyanya bingung. "Kau itu hampir saja berakhir mengenaskan menjadi budak abadi, monster patung tadi, tahu. Untunglah Master Shadow bergerak cepat dan menyelamatkan nyawamu yang berharga itu." Sementara kedua rekannya sibuk melepas ketegangan, Shadow justru sedang berjalan mendekati tumpukan barang drop dewa yang dijatuhkan oleh Glenina. Perhatiannya terfokus pada sebuah item berbentuk batu prasasti kecil yang memancarkan aura magis berwarna ungu muda. Nama item yaitu tablet terkutuk Dewi Cinta yang ekstrem. Keterangan: mengandung sisa kekuatan Dewi yang samar. Saat dikenakan, setiap serangan fisik maupun sihir, pengguna akan otomatis memiliki atribut efek pesona. Syarat penggunaan: khusus pembatasan gender, hanya karakter wanita yang dapat menggunakannya. Tanpa diduga, bos level berlian ini malah menjatuhkan sebuah tablet batu terkutuk yang sangat langka. Tapi sayang sekali, item sebagus ini ternyata memiliki batasan jenis kelamin yang sangat ketat. Mendengar ucapan Shadow, Lu Zanfeng yang entah sejak kapan sudah berdiri di sampingnya, langsung memajukan wajahnya dengan mata berbinar-binar. "Wah, Master, jika sang ahli sendiri tidak membutuhkannya, bolehkah saya saja yang memilikinya?" Tanyanya penuh harap. Shadow menoleh dan menatap Lu Zanfeng dari atas sampai bawah dengan tatapan datar yang dingin. "Apakah kau seorang perempuan?" tanya Shadow heran. Lu Zanfeng langsung menegakkan tubuhnya, memegang dadanya dengan ekspresi yang dibuat seserius mungkin.
Jujur saja Master, meskipun secara biologis tubuh saya ini terlahir sebagai seorang laki-laki tulen, tetapi jauh di lubuk hati yang paling dalam, saya selalu merasa sensitif dan merasa seperti seorang perempuan sejati, ucapnya tanpa rasa malu. Zhu Feng yang mendengar pengakuan gila sahabatnya itu, langsung menepuk jidatnya di belakang, sementara Shadow hanya bisa menghela napas panjang melihat tingkat kekonyolan rekannya ini. Ya sudah, kalau begitu silakan cobalah sendiri, ucap Shadow pasrah sambil menyerahkan tablet tersebut. Wah, terima kasih banyak Master Shadow yang baik hati, seru Lu Zanfeng kegirangan. Namun, tepat di saat Lu Zanfeng menggenggam tablet tersebut, peringatan, sistem, ketidaksesuaian jenis kelamin terdeteksi, peralatan gagal dikenakan, notifikasi, tidak ada pemain dalam kelompok saat ini yang memenuhi syarat untuk mengambil item tersebut. Sesuai regulasi sistem, tablet batu terkutuk akan segera dihapus dan menghilang otomatis dalam 3 detik. Detik itu juga wujud tablet batu di tangan Lu Zanfeng mulai memudar dan hancur menjadi butiran cahaya digital yang lenyap ke udara. Melihat item dewa, impiannya lenyap begitu saja di depan mata, Lu Zanfeng langsung panik dan melompat-lompat histeris sambil mencoba menangkap butiran cahaya tersebut. Hei, pintu sistem sialan, kembalilah ke sini. Apa hakmu untuk tidak menyetujui penjiwaanku? Ini adalah sebuah diskriminasi gender, diskriminasi yang sangat terang-terangan kepada kaumku. Teriaknya frustrasi ke langit dungeon, membuat suasana dungeon yang tadinya mencekam berakhir menjadi sangat kocak. Pertempuran yang sangat luar biasa dan penuh drama. Meskipun harus melewati momen menegangkan di batas waktu 1 menit, kerja sama tim dan eksekusi kilat dari Shadow berhasil menyapu bersih lantai 4 dungeon. Lalu tantangan seperti apa lagi yang menanti mereka di lantai-lantai berikutnya? Sekian alur cerita hari ini, sampai jumpa lagi di episode berikutnya.